Di dusun Sikayu, orang-orang selalu percaya bahwa malam tak pernah benar-benar sunyi. Ada suara-suara yang tak terlihat, langkah yang tak berwujud, dan nasib yang bisa berubah hanya karena satu kejadian kecil. Begitu pula kisah Pak Ahmad, seorang juragan kambing yang hidup sederhana, namun menjadi target santet yang tak pernah ia sangka. Malam ketika nyawanya hampir direnggut, justru datang pertolongan dari sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Seekor ayam cemani milik tetangganya yang menginap di rumahnya tanpa sebab. Dari situlah kisah ini bermula. Kisah tentang ancaman gaib yang berbalik arah, tentang perlindungan yang datang tanpa diminta, dan tentang bagaimana satu malam mampu mengubah keyakinan seluruh warga Sikayu. Inilah cerita lengkapnya. Desa Sikayu adalah desa yang dikenal tenang, sejuk, dan penuh dengan bau tanah basah setiap kali angin bertiup dari arah sawah. Hamparan padi menguning mengelilingi perkampungan, seakan menjadi pagar alam yang melindungi warganya dari hiruk-pikuk luar. Di antara deretan rumah kayu dan jalan tanah yang selalu berdebu di musim kemarau, terdapat satu nama yang paling sering disebut ketika membicarakan kemakmuran: Pak Ahmad, juragan kambing paling sukses di Sikayu. Pak Ahmad adalah laki-laki sederhana yang jalannya tegap, suaranya berat namun ramah, dan senyumnya jarang hilang dari wajah. Walaupun hidupnya berkecukupan, ia tak pernah bersikap congkak. Orang-orang di Sikayu tahu, kekayaannya bukan datang mendadak, melainkan hasil puluhan tahun bekerja keras. Mulai dari 2 ekor kambing warisan ayahnya, kini Pak Ahmad memiliki puluhan, bahkan hampir 100 ekor di puncak musim panen. Kandangnya berdiri megah di belakang rumah, dibangun dari kayu jati tua dan bambu pilihan. Setiap pagi, ia terlihat berjalan menuju kandang sambil membawa ember berisi dedak. Ia memanggil kambing-kambingnya satu persatu, seolah memahami karakter setiap ekor. Sesekali ia menepuk pundak pekerjanya sambil memberi pengarahan. Hidupnya tampak mulus, namun di balik kemakmuran itu, selalu ada mata yang memperhatikan dengan rasa iri. Beberapa warga yang mulutnya suka berbisik di warung kopi dekat balai desa sering berkata, "Enak ya hidup jadi Pak Ahmad, rezeki ngalir terus. Kerjaannya cuma ngawasi kandang." Padahal mereka tidak pernah tahu bagaimana Pak Ahmad rela begadang sampai pagi ketika ada kambing melahirkan, atau bagaimana ia menahan hujan dan angin saat menjaga kandang dari pencuri. Tapi begitulah sikap manusia. Hasil selalu tampak, namun perjuangan sering tidak dihargai. Rumah Pak Ahmad berdampingan dengan rumah seorang tetua desa bernama Mbah Kirno, lelaki sepuh berumur hampir 70 tahun. Meski hidup sederhana, Mbah Kirno terkenal karena satu hal yang jarang dimiliki orang Sikayu. Ia memelihara ayam cemani. Bulu ayam itu hitam pekat, mengilap seperti batu obsidian. Paruhnya, kakinya, bahkan matanya semuanya gelap. Warga sering mempercayai bahwa ayam cemani bukan hewan biasa. Kadang dianggap membawa keberkahan, kadang dianggap memiliki hubungan dengan hal gaib. Namun Mbah Kirno selalu menepis omongan itu. Ia berkata, "Cemani iki dudu gawe-gawe, iki penjaga omah. Sing penting awakmu hati becik. Cemani ini bukan untuk hal aneh-aneh, ini penjaga rumah. Yang penting hatimu baik." Pak Ahmad sendiri tidak pernah takut atau risih. Ia menganggap ayam itu sekadar hewan unik milik tetangganya. Namun suatu sore, sesuatu yang tak biasa terjadi. Ketika matahari merayap turun di balik pepohonan jati, Pak Ahmad sedang menutup pintu kandang setelah memberi makan kambing-kambingnya. Angin sore terasa lembab, membawa bau tanah basah dari sawah yang baru diairi. Di antara hembusan angin itu, Pak Ahmad mendengar suara garukan kecil. Ketika ia menoleh, ia melihat ayam cemani milik Mbah Kirno berdiri tegak di bawah pohon mangga, menatap lurus ke arahnya. Tatapan ayam itu berbeda dari biasanya, terasa lebih dalam, lebih tajam. Pak Ahmad mengernyit. "Loh, kok nyasar neng kaen? Sana, pulang sana, rumahmu di sebelah," katanya sambil mengibaskan tangan. Tapi ayam itu tidak bergerak, bukannya pergi, ia justru mendekat perlahan. Langkahnya mantap, seolah tahu kemana harus menuju. Sampai akhirnya, ia naik ke teras rumah Pak Ahmad dan bertengger di pojok dekat pintu depan. Sesuatu yang belum pernah dilakukan ayam itu sebelumnya. Malam itu, ayam cemani tidak pulang ke rumah Mbah Kirno. Ia tetap duduk di teras, matanya memperhatikan sekeliling, seperti sedang berjaga. Pak Ahmad sempat menunggu beberapa menit, berharap ayam itu turun dan kembali. Namun, hingga malam menjadi pekat dan suara tonggeret berganti dengan suara jangkrik. Ayam itu tetap diam seperti batu hitam hidup. Keesokan paginya, ayam itu masih di tempat yang sama. Saat Pak Ahmad membuka pintu, ayam cemani itu berdiri, menatapnya, lalu mengeluarkan bunyi pelan, seolah menyapa. Pak Ahmad menggeleng heran. "Loh, kamu kok masih di sini? Biasane subuh-subuh wis muleh nang omahe."
Mbah Kirno. Pak Ahmad mencoba menggiring ayam itu keluar pekarangan, namun bukannya pergi. Ayam Cemani justru mengikuti langkahnya ke arah kandang. Ketika sampai di depan pintu kandang, ayam itu berhenti, berdiri tegak, seakan sedang merasakan sesuatu. Entah mengapa, bulu kuduk Pak Ahmad meremang sesaat. Rumah-rumah tetangga mulai ramai dengan bisikan. Ayam Cemani nginap neng omehi Pak Ahmad. Iki tanda ayam Cemani menginap di rumah Pak Ahmad. Ini pertanda apa? Sementara warga berbisik-bisik, ayam Cemani itu terus saja kembali ke rumah Pak Ahmad setiap malam. Bahkan sebelum maghrib, ia sudah duduk di teras, seolah menunggu datangnya kegelapan. Sejak ayam itu menginap, suasana di rumah Pak Ahmad terasa berbeda, kadang lebih dingin, kadang lebih sunyi. Ada hari-hari ketika udara seperti menjadi berat tanpa alasan. Namun saat itu, Pak Ahmad belum curiga apa-apa. Ia hanya merasa aneh, tapi belum tahu bahwa kedatangan ayam itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Sesuatu yang perlahan sudah bergerak menuju rumahnya di Sikayu. Sesuatu yang hanya bisa dicegah oleh seekor ayam hitam yang tidak datang tanpa alasan. Sejak malam pertama kemunculannya, ayam Cemani milik Mbah Kirno seolah menetapkan keputusan sendiri. Menginap di rumah Pak Ahmad tidak hanya sekali, tetapi berulang-ulang, setiap malam. Sikapnya seperti seorang penjaga yang baru ditempatkan dan belum boleh meninggalkan posnya. Pada malam kedua, Pak Ahmad sempat heran ketika ia selesai menyalakan lampu di kandang dan mengunci pintu rumah. Ayam Cemani itu sudah lebih dulu bertengger di teras. Tubuhnya menghadap ke halaman, bukan ke arah rumah, seolah sengaja memantau sesuatu yang tak terlihat oleh mata manusia. Aneh tenan kamu, Le, gumam Pak Ahmad sambil menatapnya. Ayam itu tidak menoleh, tidak bereaksi, tidak tampak tidur, hanya diam dengan intensitas yang tidak biasa. Bulu hitamnya memantulkan cahaya lampu teras yang redup, membuat tubuhnya tampak seperti bayangan gelap yang padat. Ada ketenangan misterius yang sulit dijelaskan. Keesokan paginya, Mbah Kirno datang ke rumah Pak Ahmad sambil membawa sapu lidi di bahunya. "Mat, ayamku kemarin tidur di sini ya?" tanyanya sambil terkekeh. "Iya mbah, lah kok yo betah bener, biasa nembalik dewe, kok iki ora mulih-mulih," jawab Pak Ahmad. Mbah Kirno berdiri di depan ayam yang sedang berjalan kecil di halaman. Ia menyipitkan mata, memperhatikan gerak-geriknya. Lalu ia mengusap dagunya yang berkerut. Aneh, biasanya dia ora seneng ning omah wong liyo. Paling cuman mampir sebentar." Pak Ahmad menimpali. "Yo tak giring muleh, bah, tapi malah balik mening neng kene." Mbah Kirno menghembuskan napas panjang, kemudian berkata pelan, "Yos, biarkan weh, kalau dia milih nginep neng kene, berarti ada sebab." Pak Ahmad mengernyit. "Sebabe opo? MBA?" Namun Mbah Kirno hanya tersenyum kecil dan tidak menjawab. Seolah-olah ia tahu sesuatu yang tidak ingin ia ucapkan secara langsung. Hari ketiga, keanehan mulai terasa lebih jelas. Sore itu, udara di Sikayu terasa lebih panas dari biasanya. Langit mendung, namun angin tidak berembus sama sekali. Di halaman rumah Pak Ahmad, daun-daun mangga bergerak pelan, meski tidak ada angin yang meniupnya. Langit kusam, dan suasana seperti ditahan oleh sesuatu yang berat. Ayam Cemani itu, yang biasanya berjalan santai di pekarangan, kali ini berdiri tepat di depan pintu rumah Pak Ahmad. Lehernya sedikit memanjang, matanya menatap lurus ke arah jalan tanah desa, seakan menunggu sesuatu. Pak Ahmad yang baru pulang dari ladang heran, melihat perilaku ayam itu. "Hendilalah, tumben kamu di situ." "Kok yo kewang nunggu tamu wey?" katanya sambil tertawa kecil. Tapi ayam itu tidak bergeming. Beberapa menit kemudian, seekor kambing di kandang tiba-tiba meringkik keras. Bukan suara kewalahan atau lapar, tetapi seperti ketakutan. Suara itu membuat bulu lengan Pak Ahmad berdiri. "Kok kambing iki?" gumamnya pelan. Ia bergegas menuju kandang. Saat melewati ayam Cemani tersebut, ayam itu bergerak mengikuti dari belakang, langkahnya cepat, seolah memahami situasi. Di dalam kandang, beberapa kambing tampak resah. Mata mereka gelisah, menatap ke sudut kandang yang gelap. Tidak ada apa-apa di sana, tetapi keheningan menciptakan suasana yang tidak nyaman. Pak Ahmad merasa dadanya sedikit sesak. "Apa anak tikus?" pikirnya. Namun suara-suara resah itu terdengar seperti ketakutan, bukan karena tikus. Ayam Cemani yang masuk ke kandang berhenti tepat di tengah ruangan, menundukkan kepala ke arah lantai, lalu mengerik pelan. Gerakannya aneh, seperti sedang membaca sesuatu yang tak terlihat. Pak Ahmad merasa tenggorokannya kering. "Yowis, sudah awan-awan begini kok ada hal aneh." Ia keluar dari kandang dan mencoba menenangkan dirinya. Malam ketiga, gangguan semakin terasa. Saat waktu maghrib lewat, angin berembus kencang, membawa bau yang tidak sedap seperti anyir, bercampur wangi kemenyan tipis.
Lampu-lampu rumah warga di Sikayu berkelip sebentar sebelum stabil kembali. Jalanan desa yang biasanya ramai suara anak-anak menjadi sangat sunyi. Ayam cemani itu bertengger lagi di teras rumah Pak Ahmad. Namun kali ini posisinya menghadapi arah sisi kanan rumah, bukan halaman. Tubuhnya tegak, bulunya mengembang sedikit, tanda bahwa ia sedang waspada. Pak Ahmad yang sedang duduk di ruang tamu ikut memperhatikan dari balik jendela. Kok saya malah ikut tegang gara-gara ayam ini? Gumamnya sambil menelan ludah. Menjelang tengah malam, tiba-tiba terdengar suara dak-dak dari samping rumah. Suara itu seperti seseorang mengetuk tanah atau tembok pelan. Dilakukan berulang-ulang, tidak cepat, tidak keras, tetapi menembus ke dalam dada. Pak Ahmad berdiri dan mendekat ke jendela. Namun yang terlihat hanya gelap, tidak ada siapa-siapa. Pada saat itu, ayam cemani mengeluarkan suara pendek. Kruk, bukan kokok biasa, tetapi suara peringatan. Lalu ayam itu berlari kecil menuju sumber suara. Pak Ahmad hendak mengejar, tetapi sebelum ia membuka pintu, suara ketukan itu berhenti mendadak seolah sesuatu menghilang begitu saja. Ayam cemani berhenti di sisi rumah, mematuk tanah 2 kali, lalu berdiri diam cukup lama. Setelah beberapa menit, ayam itu kembali ke teras, tetapi posisi tubuhnya berubah, menghadap ke arah kebun belakang rumah yang pepohonannya lebih gelap. Pak Ahmad perlahan mulai merasakan sesuatu. Ayam ini bukan sedang nyasar, bukan sedang mencari makan, bukan pula ingin bermain. Ayam ini sedang menjaga rumahnya, menjaga dirinya, menunggu sesuatu yang belum datang, atau mungkin sudah mengintai. Dan sejak malam itu, suasana rumah Pak Ahmad di Sikayu tidak lagi sama, karena ayam cemani itu mulai menunjukkan perilaku yang semakin ganjil. Seakan tahu bahwa Pak Ahmad sedang menjadi sasaran sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar iri hati manusia. Angin malam desa Sikayu bergerak pelan, seolah menahan napas. Setelah kejadian aneh di kandang, Pak Ahmad memilih duduk di serambi rumahnya, ditemani lampu teplok yang bergoyang ditiup angin. Di kejauhan, suara jangkrik terdengar lebih renggang dari biasanya. Seperti ada sesuatu yang membuat alam enggan bersuara. Ayam cemani milik Pak Gito masih berada di pojok dapur, mondar-mandir seakan sedang menjaga sesuatu yang tak bisa dilihat mata manusia. Sesekali, bulu-bulunya mengembang, lalu menegang seperti siap menyerang makhluk tak kasat mata. Pak Ahmad sebenarnya ingin mengusir rasa takutnya dengan menyalakan radio tua di dekat pintu, tapi antenanya seperti diganggu sesuatu. Suara seraknya malah membuat malam terasa lebih mencekam. Namun yang paling membuat Pak Ahmad tidak bisa memejamkan mata adalah bau. Bau itu datang lagi, lebih kuat daripada sebelumnya. Bau bangkai, tajam, menusuk, padahal seisi kandang, lumbung, dan dapur sudah dicek. Tidak ada bangkai apapun. Pak Ahmad berdiri, menahan napas, lalu mengikuti bau itu. Aneh, semakin ia melangkah mendekati pintu belakang rumah, bau bangkai itu bukannya memudar, tetapi semakin kuat, seperti ada sesuatu yang sedang menunggu di luar sana. Ayam cemani tiba-tiba berkokok keras, kokok yang bukan seperti ayam biasa. Suaranya terdengar serak, panjang, dan membuat bulu kuduk berdiri. Gak, krahayam. Pak Ahmad spontan mundur 2 langkah. Ayam itu melompat ke dekat pintu, berdiri tegak, kepalanya menoleh kedua sisi, seakan menghalangi Pak Ahmad untuk membuka pintu. Sejenak, keduanya sama-sama diam. Ayam cemani itu terus memandang lurus ke arah celah pintu. Pak Ahmad menggenggam gagang pintu perlahan. Namun sebelum pintu itu bergerak sedikit pun, suara ketukan terdengar, tok, 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 3 kali. Lambat, dalam, seakan ada yang memastikan dirinya memang ingin masuk. Pak Ahmad terdiam, tangannya gemetar. Siapa malam-malam begini? Bisiknya. Tidak mungkin tetangga jam segini, semua rumah di Sikayu sudah gelap. Bahkan lampu jalan pun hanya tinggal 1 yang menyala, karena kabel-kabelnya sering dimakan tikus hutan. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras, seolah sesuatu di luar sedang tidak sabar. Tok, tok, tok. Ayam cemani tiba-tiba melompat ke arah pintu, paruhnya mematuk ambang kayu dengan suara keras. Bulunya berdiri sepenuh tubuhnya. Mata hitamnya menatap tajam ke celah pintu. Pak Ahmad cepat-cepat mundur. Kau lihat apa, Le? Katanya dengan suara bergetar. Tentu ayam itu tidak akan menjawab, tapi sikapnya yang seolah mau bertarung, motivation, membuat Pak Ahmad sadar ada sesuatu di luar sana yang bukan manusia. Beberapa detik kemudian, ketukan itu berhenti. Sunyi, benar-benar sunyi, sampai-sampai suara napas Pak Ahmad sendiri terdengar keras. Namun ketenangan itu hanya berlangsung sebentar, karena tak lama kemudian, suara gesekan muncul.
seperti kuku panjang menggaruk daun pintu kayu. Gerk, gerk. Pak Ahmad menelan ludah. Lututnya lemas. Ayam cemani itu menjerit. Suaranya melengking dan memanjang. KRI 705, IT, tidak ada ayam biasa yang bisa bersuara seperti itu. Suara itu lebih mirip gabungan kokok ayam, desisan ular, dan erangan aneh yang membuat udara terasa berat. Suara garukan di pintu berhenti. Sanyilogi. Ayam cemani menghentikan jeritannya, namun bulu-bulunya masih berdiri. Saat itulah, perlahan, bayangan hitam muncul di bawah pintu. Tampak melalui celah kecil di lantai yang berpasir. Bentuknya seperti kaki tetapi tidak sempurna. Seolah menempel di tanah, tapi tidak benar-benar menyentuhnya. Pak Ahmad menggigit bibir sampai nyaris berdarah. Bayangan itu tidak diam. Ia bergerak perlahan, merambat ke kiri, lalu ke seperti sedang mencari jalan masuk lain. Ayam cemani mengikuti gerakan bayangan itu. Siap menyerang kapan saja ya Allah, desah Pak Ahmad. Hampir tanpa suara. Tiba-tiba dari belakang rumah, terdengar suara benda jatuh keras. Blaar, Pak Ahmad terlonjak. Ayam cemani juga refleks berlari ke arah suara. Melesat seperti panah. Pak Ahmad, yang seluruh tubuhnya terasa beku, memaksa kakinya mengikuti. Ia berjalan pelan ke belakang rumah, mengikuti arah cemani itu. Di lorong samping rumah yang gelap, hanya ada satu cahaya dari lampu teplok yang ia bawa. Di sana, tepat di samping tumpukan kayu bakar. Sesuatu bergerak. Pak Ahmad mengangkat lampu teplok lebih tinggi, dan ia melihatnya. Sebuah boneka jerami berdiri tegak, tangan dan kakinya terikat dengan tali hitam, tubuhnya dilumuri tanah pekat. Ada paku panjang menancap di kepalanya. Di dada boneka itu tergantung jimat kain kumal bergambar simbol aneh yang belum pernah Pak Ahmad lihat seumur hidupnya. Di bawah boneka itu, ayam cemani berdiri tegak, mengembangkan sayapnya dan bersuara pelan, seperti memperingatkan Pak Ahmad untuk tidak mendekat. Boneka itu tidak seharusnya ada di rumahnya. Tidak mungkin, tidak masuk akal. Dan yang membuat darah Pak Ahmad membeku adalah bagian bawah boneka itu yang berupa jerami kering perlahan berasap, seperti baru saja dipijak oleh sesuatu yang sangat panas, atau baru saja muncul dari tempat yang tidak sepantasnya. Pak Ahmad mundur sampai punggungnya menabrak dinding rumah. Ayam cemani menatap boneka itu tajam. Lalu, tiba-tiba boneka itu bergerak sedikit, seperti ada sesuatu di dalamnya. Pak Ahmad menjerit tanpa suara. Mulutnya terbuka, tapi tubuhnya membeku. Dan dari balik boneka itu, terdengar bisikan kecil pelan, serak, dan penuh dendam. Waswaya, ayam cemani langsung melompat, menyerang, tanpa ragu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Pak Ahmad menyaksikan bahwa pertarungan gaib memang benar-benar ada, dan ia tidak tahu apakah dirinya bisa selamat dari malam itu. Suara benturan dari arah belakang rumah itu masih terjengjang di telinga Pak Ahmad. Ayam cemani milik Pak Gito berdiri di depan boneka jerami itu. Bulunya mengembang penuh, paruhnya terbuka seakan siap mematuk siapapun yang mendekat. Pak Ahmad masih bersandar pada dinding rumah. Napasnya pendek-pendek. Lututnya bergetar, seperti tak kuat lagi menahan tubuhnya. Boneka jerami itu kini terbaring miring di tanah. Namun pelan-pelan jeraminya terdorong ke atas. Lalu turn, seperti ada sesuatu yang bernafas dari dalam. Tidak bahkan seekor tikus pun bisa membuat gerakan yang begitu ritmis dan terkontrol. Ini sesuatu yang hidup tapi bukan hidup. Pak Ahmad memejamkan mata sebentar, mencoba mengumpulkan keberanian. Ya Allah, ini ujian apa Gusti? Gumamnya lirih. Ketika ia membuka mata, ayam cemani mengeluarkan suara seperti dengusan pendek. Bukan kokok, bukan juga suara ayam biasa. Lebih mirip suara hewan yang sedang menahan amarah. Cemani itu melangkah maju, menerjang boneka jerami dengan paruhnya. Serangan itu keras, tepat mengenai bagian dada boneka tempat jimat. Kumal tergantung. Jimat itu terlepas dan jatuh ke tanah. Begitu jimat itu menyentuh tanah, jerami seluruh boneka bergerak seketika, bergetar kencang, seperti sedang kesakitan. Gerakan itu tidak wajar, cepat, dan hampir tampak seperti kejang. Pak Ahmad baru sadar, boneka itu tidak dikendalikan oleh benda fisik, tapi oleh niat jahat yang sedang bekerja di baliknya. Astagfirullah. Pak Ahmad mundur selangkah. Ayam cemani kemudian mematuk jimat kumal itu. Sekali, 2 kali, 3 kali, setiap patukan membuat udara sekitar terasa lebih berat, sekan mengusir sesuatu yang tidak senang pada tindakan ayam itu. Sengatan hawa dingin menyapu punggung Pak Ahmad, membuat seluruh pori-porinya seakan terbuka, dan tiba-tiba, beraka, bagian samping rumah, tepat di dekat tempat kayu bakar, terdengar suara kayu patah. Pak Ahmad refleks memutar badan. Lampu teplok di tangannya bergoyang keras hampir padam.
Angin dingin menyelinap dari sela-sela papan yang patah itu. Sebuah bayangan merayap pelan ke atas dinding. Bentuknya tidak jelas, lebih mirip asap pekat yang bergerak melawan arah angin. Bayangan itu merambat naik, lalu hilang, lalu muncul lagi, seolah mengintai. Ayam Cemani berdiri tegak, memutar badan, menatap bayangan itu. Lalu ia mengeluarkan suara rendah sebuah peringatan. "Ger, itu bukan suara ayam, itu suara makhluk yang sedang menantang lawannya." Pak Ahmad menelan ludah, memaksakan diri melangkah maju supaya tidak jatuh pingsan hanya karena ketakutan. "Iki opo maneh le? Apa sing nyerang omahku iki?" Bayangan itu berhenti merayap, diam, lalu mengarah ke Pak Ahmad. Pak Ahmad memundurkan kaki, tapi telapak kakinya terpeleset kerikil. Ia hampir jatuh, namun cepat menahan diri pada dinding. Dalam hitungan detik yang terasa seperti menit panjang, bayangan itu memanjang, meruns, kemudian membentuk seperti tangan dengan yari-yari sangat panjang. Lengan hitam itu mendekat ke arah Pak Ahmad. Ayam Cemani menjerit keras, "KRI 3AA." Cemani melompat, mematuk udara kosong, tetapi setiap kali paruhnya menyentuh bayangan itu, terdengar suara seperti bara terkena air. "Sis!" Bayangan itu menciut, menggeliat seperti banyak cacing terbakar, lalu mundur ke celah kayu. Ayam Cemani terus mengejar, tetapi bayangannya menghilang. Rumah itu kembali sunyi. Namun bukan sunyi yang menenangkan, sunyi yang membuat jantung berdetak terlalu keras. Pak Ahmad perlahan menurunkan lampu teplok. Tubuhnya gontai, tulang-tulangnya seakan kehilangan energi. "Kalau bukan karena kamu," ia menatap Cemani itu. "Aku mungkin wes mati le." Ayam itu hanya menatap tanpa berkedip. Lalu tiba-tiba, ia berjalan perlahan ke tengah halaman belakang, tepat ke tempat tanah tampak gembur, seolah pernah digali. Cemani itu mematuk tanah itu berkali-kali. Gerakannya tidak seperti ayam menggali cacing. Gerakannya seperti memanggil Pak Ahmad untuk melihat sesuatu. Dengan gemetar, Pak Ahmad mendekat, ia berjongkok, menyibak tanah yang gembur itu, dan di sana, ia menemukan dua benda. Pertama, sebuah kain hitam yang diikat dengan tali ijuk, warnanya pudar. Di ujung kain itu terdapat tetesan lilin yang sudah mengeras. Kedua, dan yang membuat napas Pak Ahmad terhenti, adalah sebuah foto kecil. Foto itu lusuh, setengah terbakar, namun wajahnya masih sangat jelas. Itu foto dirinya. Pak Ahmad terlonjak mundur sampai duduk di tanah. "Ya Allah, sopo sing tega nina iki?" Matanya berair, bukan karena sedih, tapi karena teror yang menusuk jantungnya. Ia tahu apa arti dua benda itu. Ini bukan sekadar gangguan. Ini bukan orang iseng. Ini santet kiriman yang sudah menyasar ke nyawanya. Tubuhnya bergetar hebat. Ayam Cemani itu berdiri di sampingnya, seakan memberitahu bahwa apapun yang terjadi malam itu belum selesai, justru baru dimulai. Di kejauhan, angin malam membawa suara sesuatu, seperti gumaman, atau seperti seseorang yang sedang membaca mantra. Pelan, tapi jelas. Dan suara itu datang dari arah rumah seseorang yang sejak lama membuat Pak Ahmad heran, karena sikapnya berubah. Dari arah rumah Pak Sarman. Pak Ahmad terkesiap. Ia baru sadar satu hal. Ayam Cemani ini bukan sekadar menginap. Ia datang untuk memperingatkan siapa musuh yang sebenarnya. Malam itu, di bawah langit si kayu yang gelap, Pak Ahmad mengerti bahwa hidupnya tengah berada di ujung tanduk, dan ayam hitam itulah satu-satunya alasan ia masih bernapas. Angin malam desa si kayu kembali berembus, namun kini rasanya berbeda. Tidak lagi seperti angin biasa yang menyapu dedaunan, tetapi seperti bisikan yang membawa pesan mengancam. Pak Ahmad berdiri mematung di depan dua benda yang baru saja ia temukan, kain hitam berikat ijuk, dan foto dirinya yang hangus sebagian. Ayam Cemani di sampingnya tetap diam, namun sorot matanya penuh kewaspadaan, seakan masih menunggu serangan berikutnya. Mantra samar yang tadi terdengar masih menggema, seperti suara orang membaca sesuatu dari kejauhan, pelan, tersendat, dan penuh tekanan. Dur rasa mati. Pak Ahmad merinding dari ujung kepala sampai kaki. Itu bukan suara angin, dan bukan pula suara binatang. Itu suara manusia. Suara yang sedang membaca doa gelap, dan arahnya jelas, dari rumah Pak Sarman. Pak Ahmad mundur setapak. Tidak mungkin, Sarman kok ngelakoni ngene, gumamnya. Meski dalam hati ia tahu, bukan pertama kali Sarman menunjukkan sikap yang aneh. Bahkan, cenderung penuh iri hati. Apalagi sejak Pak Ahmad punya banyak kambing, dan sering dimintai pendapat warga soal ternak. Posisi Sarman sebagai orang yang paling dituakan soal hewan jadi tersingkir. Tapi, sampai tega mengirim santet, Pak Ahmad menolak mempercayai itu. Namun semua tanda tadi mengarah ke sana. Cemani itu melangkah lebih dekat ke Pak Ahmad.
seolah meminta agar ia tetap fokus. Ayam itu kemudian berjalan ke halaman belakang, diam di tengah tanah, lalu menggembungkan bulu-bulunya. Gerakannya aneh, seperti sedang membaca hawa sekitar, seperti ia tahu dari mana bahaya akan datang. Ahmad memungut foto lusuh itu dan memeriksanya dengan tangan bergetar. Wajahnya di foto tampak retak, seperti disengaja dirobek. Di sudut foto ada noda hitam pekat, lebih mirip jelaga ritual daripada bekas terbakar biasa. Di balik foto ada tulisan kecil yang samar. Tulisan yang membuat Pak Ahmad nyaris menjatuhkan lampu teploknya. Selamat tekan subuh, selamat sampai subuh. Seolah seseorang sedang berkata, kalau malam ini kamu selamat, besok tidak lagi. Napas Pak Ahmad tersengal. Ya Allah, iki pancen niate mateni. Ayam Cemani mengeluarkan bunyi rendah, hampir seperti mendesah, lalu berjalan memutar Pak Ahmad beberapa kali, seolah berkata, jangan masuk ke rumah dulu, jangan pulang tidur dulu, bahaya belum hilang. Pak Ahmad berdiri dengan langkah berat, menatap pintu belakang rumahnya yang terbuka sedikit. Ada hawa dingin, keluar dari celahnya, dingin yang bukan dari angin malam, tapi dari sesuatu yang tadi mencoba menerobos. Kalau aku melebu, opo sing nunggu neng Enjero, pikirnya. Belum sempat ia mendekat, Cemani itu tiba-tiba melangkah cepat ke depan pintu. Ia menatap Pak Ahmad lalu menggeleng gerakan kecil, tapi jelas, menghalangi. Pak Ahmad tertegun. Kowe ngerti opo sing nang Enjero le? Ayam itu tidak berkedip. Kemudian ia berjalan setengah lingkaran, berdiri tepat di antara Pak Ahmad dan pintu, lalu mengeluarkan suara tajam. Tek, tek, tek. Suara kecil itu terdengar seperti peringatan keras. Tepat saat itu pula, dari balik pintu belakang, terdengar suara gesekan, gerkik, ger. Pak Ahmad membeku. Itu suara yang sama seperti sebelumnya, suara kuku panjang yang menggaruk papan kayu, tapi kali ini suaranya dari dalam rumah, bukan dari luar. Pak Ahmad langsung mundur 3 langkah cepat. Jantungnya seperti akan melompat keluar. Ya Allah, niku opomu. Ayam Cemani menegangkan tubuhnya, bulu-bulunya meriap, dan matanya berubah begitu tajam. Ia seperti bersiap menghadapi sesuatu. Suara gesekan itu semakin keras, lalu berubah menjadi suara langkah. Berat, lambat, tapi bukan langkah manusia. Langkah itu menyeret, seperti kaki tanpa telapak, seperti sesuatu yang hanya tahu cara bergerak ke arah mangsanya, bukan bagaimana caranya berdiri. Pak Ahmad merasa ujung jarinya mati rasa. Ayai engine lari, tapi kakinya membeku. Ceklek, pintu belakang bergerak sedikit. Celahnya melebar. Ada bayangan hitam merembes keluar, berdenyut seperti daging yang dirasuki asap. Ayam Cemani berteriak, KRI 3RGH. Jeritan itu memecah malam. Telak, menggetarkan. Bayangan itu terpental 2 jengkal ke belakang, seperti terkena pukulan keras. Ayam itu lalu melompat, paruhnya menyerang arah celah pintu, tidak sembarangan, tapi tepat ke bagian bayangan yang tampak paling pekat. Sis, suara itu kembali terdengar. Bayangan itu seperti terbakar, menciut, lalu menghilang ke dalam rumah. Pak Ahmad menjatuhkan diri ke tanah, memegangi dada, nafasnya berantakan. Astagfirullah, astagfirullah. Ayam Cemani kembali berdiri di depan pintu sambil mendesis kecil. Ia tidak bergerak sampai suara di dalam benar-benar hilang, dan perlahan benar-benar hilang. Namun rasa dingin di udara masih tertinggal. Sesuatu memang sudah masuk rumah, dan ayam itu hanya berhasil mengusirnya sementara. Pak Ahmad menatap ayam itu dengan mata memerah. Hutang nyawaku, karo kaula. Cemani menoleh sebentar seolah mengakui, lalu berjalan menjauh menuju kandang kambing. Seolah menyuruh Pak Ahmad ikut, Pak Ahmad mengikuti. Sesampainya di kandang, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya kembali menggigil. Di atas pintu kandang, menempel sebuah kain merah kecil dengan simpul yang sangat rumit. Simpul ini bukan kerjaan orang biasa, dan di bagian tengah simpul itu, ada sehelai rambut putih panjang. Rambut itu bukan miliknya, bukan milik siapapun di rumahnya. Dan Pak Ahmad tahu satu hal, santet ini bukan sekadar dikirim sekali, ini dikirim bertahap. Dan malam ini belum titikan paling mematikan. Di kejauhan, suara mantra itu terdengar lagi lebih jelas, lebih cepat, seakan seseorang sedang meningkatkan kekuatan. Suara itu memang dari rumah. Pak Sarman. Ayam Cemani menatap ke arah rumah itu. Pak Ahmad pun ikut menatap. Tubuhnya bergetar halus. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia sadar bahwa seseorang yang ia anggap tetangga sedang berusaha membunuhnya pelan-pelan. Dan malam itu baru permulaan. Malam semakin larut di desa Sikayu. Bintang-bintang yang biasanya bertaburan, kini seolah diselimuti kabut tipis yang menahan cahayanya. Udara makin berat, dan hawa dingin mulai terasa menusuk tulang. Di
Di kejauhan, suara anjing menggonggong tak beraturan, tanda bahwa ada sesuatu yang tak wajar memasuki wilayah mereka. Pak Ahmad berdiri mematung di depan kandang kambingnya, menatap simpul merah kecil yang tergantung di atas pintu kandang. Simpul itu tampak seperti anyaman rumit yang tidak bisa dibuat oleh tangan orang biasa. Ada pola tertentu, seperti angka atau simbol kuno, dan sehelai rambut putih panjang berada di tengah-tengahnya. Rambut itu bergerak pelan, seolah ditiup angin, padahal udara sekitar terasa mati. Ayam Cemani berdiri di depan kaki Pak Ahmad. Bulu-bulunya meriap, matanya menajam. Ia memandangi simpul merah itu dengan sikap waspada, seolah siap menyerang benda mati itu jika perlu. Pak Ahmad meraba simpul itu tanpa menyentuhnya langsung. Iki ora bisa digawe sembarang wong. Iki karya wong sing wis pengalaman dhuwur, gumamnya. Iki santet tingkat dhuwur. Ia menatap sekeliling. Malam terasa semakin gelap. Cahaya lampu teplok di tangannya seperti tidak mampu menembus kegelapan. Hanya area kecil di sekitarnya yang bisa terlihat jelas. Ayam Cemani membuat suara pendek, tek-tek, seperti meminta perhatian. Pak Ahmad menunduk. Opo maneh, le? Cemani itu menatap ke arah belakang rumah Pak Sarman. Matanya tidak berkedip, sorotnya tajam. Sikapnya seperti memburu jejak yang hanya bisa ia rasakan, bukan dilihat. Pelan-pelan, suara yang sejak tadi samar mulai terdengar lebih jelas. Suara itu seperti orang membaca sesuatu, lirih, serak, dan terus berulang. Dord, Rasaset, Bali, Marang, Asal. Pak Ahmad menelan ludah. Itu bukan mantra biasa. Itu adalah mantra pembalik rasa yang biasa digunakan untuk memanggil entitas tertentu agar menyiksa targetnya tanpa ampun. Ayam Cemani berjalan 2 langkah maju, menghadap arah suara mantra itu. Bulunya merinding. Ia mengeluarkan suara rendah, seperti geraman kecil. Pak Ahmad merasakan hawa panas tiba-tiba menyusup ke udara malam, seperti ada api yang membakar dari tempat yang sangat jauh. Namun panas itu bukan menenangkan, panas itu seperti ancaman. Tepat saat itu, suara pintu bambu rumah Pak Sarman terbuka. Krek, Pak Ahmad refleks bersembunyi di balik kandang, menahan napas. Lampu teplok dipegang erat agar tidak jatuh. Ayam Cemani bersembunyi di sisi lain kandang. Tubuhnya rendah, siap menerkam apapun yang muncul dari celah papan kandang. Pak Ahmad mengintip, terlihat sosok Pak Sarman keluar rumah membawa sesuatu. Cahaya redup dari obor kecil di tangannya membuat wajahnya terlihat pucat, cekung, dan kelopak matanya tampak hitam seperti kurang tidur berminggu-minggu. Pak Sarman berjalan pelan ke halaman belakang rumahnya. Tempat sebatang pohon randu tua berdiri, di tangan kanannya, Pak Ahmad melihat sebuah tempurung kelapa yang bagian dalamnya penuh ukiran simbol. Sementara tangan kirinya membawa boneka jerami lain lebih besar dari yang ditemukan Pak Ahmad tadi. Sosok itu berhenti di bawah pohon randu. Ia menunduk sangat dalam, lalu mulai komat kamet. Suara mantranya semakin jelas. Seng tak tuju, seng tak sebut, rasa melarat, rasa lara, rasa mati. Melebu sak jeron daging. Pak Ahmad mencengkeram dadanya. Rasanya jantung berhenti berdetak beberapa detik. Tidak ada lagi keraguan. Pak Sarman bener-bener sedang mengirim santet. Dan targetnya jelas. Dirinya. Ayam Cemani bergerak gelisah. Matanya mengikuti arah Pak Sarman. Sesekali ia bersuara kecil. Tek, tek, tek. Suara itu bukan ketakutan. Itu peringatan untuk bersiap. Tiba-tiba, angin berhenti. Benar-benar berhenti. Daun randu tidak bergerak. Suara jangkrik hilang. Anjing-anjing berhenti menggonggong. Keheningan itu seperti mematikan seluruh kehidupan. Lalu, tanah di bawah pohon randu tampak bergerak. Seperti ada sesuatu yang merayap keluar. Pak Ahmad terbelalak. Gasdi, Ayam Cemani berdiri tegak. Bulu-bulunya mengembang penuh. Dari tanah yang retak itu muncul tangan hitam. Panjang, kurus, seperti kulit mayat yang ditinggalkan di bawah tanah bertahun-tahun. Tangan itu meraih boneka jerami yang dibawa Pak Sarman. Pak Sarman tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Wiswayahe, njupuk nyawane, katanya pelan. Tangan itu menggenggam boneka jerami. Dan pada saat itu, tubuh Pak Ahmad terasa panas luar biasa. Seperti ada sesuatu dari jauh yang menarik nyawanya keluar. Pak Ahmad jatuh berlutut tanpa bisa mengendalikan tubuhnya. Ya Allah, aku kenapa iki? Nafasnya sesak. Dadanya seperti ditusuk dari dalam. Ayam Cemani memekik keras kreya. Suara itu memecah malam. Getarannya sampai membuat daun randu bergoyang. Meski angin tak ada, tangan hitam itu terpelanting ke samping. Boneka jerami jatuh ke tanah. Pak Sarman terkejut. Obor di tangannya hampir jatuh.
Ayam cemani melesat dari balik kandang seperti panah. Tubuhnya melompat menuju arah pohon randu. Gerakannya cepat, tepat, dan penuh kemarahan. Paruhnya mematuk tangan hitam itu. Suara seperti bara disiram air terdengar. Sis, tangan itu meliuk kesakitan dan menarik diri ke tanah. Pak Sarman mundur 2 langkah. Wajahnya pucat pasi. Sia, kok aiso ketok iki? Kok aiso nganggu? Ayam cemani berdiri menghadang antara Pak Ahmad dan Pak Sarman. Matanya merah pekat memantul cahaya obor. Nafasnya berat. JRR, Pak Ahmad merayap mendekat ke ayam itu. Masih setengah mati menahan sakit di dadanya. Bahaya. Namun cemani tidak bergeming. Pak Sarman meludah ke tanah. Geram. Nganggu urusan kue. Ia merogoh saku bajunya, mengeluarkan sesuatu serpihan kaca hitam yang dibungkus kain merah berdarah. Pak Ahmad ternganga. Itu salah satu media santet paling mematikan yang dikenal orang Jawa. Kaca bolong, isi darah kutukan. Jika dilemparkan, ia bisa memanggil entitas yang cukup kuat untuk memutus napas seseorang tanpa jejak. Pak Sarman mengangkat tangan. Kau, Marty, Benji, Iki, Matt. Cemani menjerit keras. Paruhnya terbuka, dan malam yang sunyi itu berubah menjadi medan pertempuran hal-hal yang tidak seharusnya dilihat manusia biasa. Angin dini hari berhembus pelan melewati sela-sela bilah bambu rumah Pak Ahmad, membawa aroma tanah basah dan samar bau dupa yang entah dari mana asalnya. Malam itu, tidak seperti biasanya, suasana di desa Sikayu terasa sepi hingga seperti ditelan bumi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara burung malam, dan bahkan tidak ada kokok kecil dari ayam-ayam kampung yang biasanya tak pernah tidur nyenyak. Semua seperti membisu, menunggu sesuatu yang belum tampak. Di tengah kesunyian itu, ayam cemani yang sudah beberapa hari menginap di rumah Pak Ahmad tiba-tiba berdiri tegak di sudut ruang tamu. Dari tadi ayam itu gelisah mondar-mandir, sayapnya sesekali membuka setengah, seolah bersiap menghadap sesuatu yang datang dari luar. Pak Ahmad yang tengah duduk dengan tubuh pegal akibat kejadian-kejadian sebelumnya, mengangkat kepala dan memperhatikan. Kowe ngerasake maneh le? Gumamnya lirih. Ayam cemani itu berhenti seketika, menoleh ke arah pintu depan, dan mengeluarkan suara pelan bukan kokok. Bukan pula ciapan lebih seperti suara mendesah yang tajam. Tanda kewaspadaan. Dan benar saja, beberapa detik kemudian, daun pintu bergoyang pelan. Padahal tidak ada angin. Gemeretak kecil terdengar seperti seseorang mencoba membuka pintu dari luar. Pak Ahmad tertegun. Ia tahu suara itu. Suara seperti jemari panjang menggaruk permukaan kayu. Pernah ia dengar di malam sebelumnya, saat ia menemukan kiriman santet yang ditanam di belakang rumah. Gusti, nganti tekankah? Meneh, bisik Pak Ahmad sambil menahan napas. Gemeretak itu semakin jelas, diiringi getaran halus, seperti ada sesuatu berjalan mengitari rumahnya. Ayam cemani langsung melompat ke atas kursi, bulunya mengembang, paruhnya terbuka, dan matanya memantulkan cahaya lampu redup seperti bara kecil. Perlahan-lahan, suara langkah itu berpindah ke samping rumah. Kali ini terdengar lebih jelas, lebih berat, seolah bukan lagi langkah manusia. Tanah di luar pintu samping bahkan terdengar berderak seperti diinjak. Sesuatu yang berbobot besar, namun tidak memiliki bentuk pasti. Pak Ahmad menahan napas. Ia tahu tidak boleh berteriak, tidak boleh memanggil orang, terutama di jam ganjil seperti ini. Jika makhluk itu mendengar atau merasa terancam, justru akan semakin agresif. Ia memejamkan mata, membaca doa yang ia hafal. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan bacaan, mendadak terdengar suara du keras pada dinding bambu. Ayam cemani langsung mematuk ke udara, seolah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia. Suara makhluk itu berubah, kali ini seperti tawa pendek yang patah-patah, dingin, dan membuat bulu kuduk berdiri, lalu hening. Namun keheningan itu bukan pertanda aman, melainkan tanda bahwa sesuatu bergerak ke arah lain. Ayam cemani berlari cepat menuju dapur. Gerakannya spontan, liar, namun terarah, seakan ia tahu apa yang sedang terjadi. Pak Ahmad mengikuti dengan langkah hati-hati. Meski lututnya bergetar, sampai di dapur, ayam itu berdiri menghadap jendela yang sedikit terbuka. Dari celah kecil itu, terlihat halaman belakang yang gelap gulita. Tapi sesaat setelah Pak Ahmad mendekat, ia melihat sesuatu bayangan hitam tipis, bergerak cepat melintas di bawah pohon waru. Hia, kui dudu manungsa, gumamnya terpatah. Bayangan itu berhenti di dekat sumur tua, seolah-olah memandang balik ke arah rumah. Tapi anehnya, bayangan itu tidak memiliki kepala, hanya bentuk tubuh kabur yang berayun seperti asap yang ditekan angin. Ayam
Cemani mengeluarkan suara keras seperti kokok, namun lebih pendek, tajam, seperti peringatan. Dan anehnya, bayangan itu mengerut, mengecil, lalu bergerak mundur beberapa langkah, seolah wibawa sang ayam memaksanya menjauh. Namun, sesuatu lain terjadi. Dari arah semak dekat sumur, muncul sosok yang jauh lebih jelas, tinggi, kurus, dengan tubuh membungkuk ke depan, kain lusuh menutupi sebagian tubuhnya. Kepalanya miring, seperti patah, dan rambut panjangnya menjuntai hingga menyentuh tanah. "Pak, Ahmad hampir jatuh saking terkejutnya." "Astagfirullah," Singkirim santet Iki. Ia memegang dadanya yang berdegup tak karuan. Sosok itu bergerak perlahan ke arah sumur. Tangannya terangkat, menunjuk ke rumah Pak Ahmad. Tapi sebelum makhluk itu sempat mendekat, ayam Cemani melenting maju, mematuk lantai, dan berputar cepat. Bulunya berubah lebih tegak. Tubuhnya memancarkan aura gelap keunguan yang entah dari mana berasal. Gerakan ayam itu bukan seperti ayam biasa. Ada kekuatan lain di dalamnya, sesuatu yang membuat makhluk gaib itu berhenti, menunduk, lalu menghilang perlahan, seperti asap ditiup angin. Pak Ahmad terdiam cukup lama. Ayam itu seekor ayam hitam kecil baru saja menghalangi sosok pengirim santet yang jauh lebih kuat dari dugaan siapa pun. Namun itu bukan akhir. Ketika makhluk itu menghilang, seberkas bayangan terakhir tertinggal di pinggir sumur. Bayangan itu tidak menyerang, justru seperti menunjukkan sesuatu. Meninggalkan jejak tipis seperti cap kaki terbalik ciri khas dukun santet yang bekerja tanpa etika. Cap itu mengarah ke bagian timur desa, ke rumah seseorang. Seseorang yang selama ini tidak. Pak Ahmad curigai. Ayam Cemani menatap cap itu lama, lalu memalingkan wajah ke arah Pak Ahmad. Matanya seperti berkata, "Iki dudu rampanc. Iki mumwewitan." Pak Ahmad merasakan dadanya mengeras. Ia tahu, mulai malam itu, ia tidak hanya berhadapan dengan kiriman santet, tetapi dengan orang di desa sendiri, yang tega ingin melihatnya mati. Dan jejak itu kini menunjukkan siapa yang harus ia datangi. Dengan segala keberanian yang tersisa, dan segala ketakutan yang belum sempat ia ucapkan. Fajar belum terbit ketika Pak Ahmad membuka pintu depan rumahnya. Langit masih gelap, hanya disisakan garis tipis biru kibu-abuan di cakrawala. Udara pagi yang biasanya sejuk justru terasa berat, seolah ada tekanan yang menggantung di atas desa Sikayu. Suasana seperti ini sudah 2 hari muncul, sejak kiriman santet itu terbongkar, dan makhluk mengerikan yang mengintainya selalu berputar di sekitar rumah. Di dekat kakinya, ayam Cemani itu berdiri tenang, tidak gelisah seperti malam-malam sebelumnya, justru terlihat lebih fokus, seperti tahu bahwa hari itu akan menjadi penentu. Sejak tadi, ayam itu sibuk memperhatikan arah timur desa yang ditunjukkan. Cap kaki terbalik di dekat sumur malam itu. Pak Ahmad menarik napas dalam-dalam. "Yo wisla, nenek iki, kudu tak lakoni. Aku mong nyuwun, kau bering. Ojo manti aku dewekan." Ayam Cemani itu mengeluarkan suara pendek, seakan menjawab siap, dengan langkah perlahan namun mantap. Pak Ahmad berjalan, meninggalkan halaman rumah. Jalanan masih hening. Rumah-rumah panggung di kiri kanan berdiri gelap. Belum ada lampu minyak menyala, belum ada suara warga bangun untuk menanak nasi atau memerah sapi. Hanya sesekali suara dedaunan yang bergerak perlahan, menandai keberadaan angin. Namun setiap beberapa meter, ayam Cemani berhenti, menatap ke tanah, seakan memeriksa ulang arah. Jejak gaib itu yang hanya bisa ia rasakan masih tersisa. Tidak terlihat oleh mata manusia, tapi cukup kuat bagi makhluk yang memiliki tuah seperti ayam Cemani. Setelah berjalan hampir 10 menit, mereka tiba di batas timur desa. Ada deretan bambu tinggi yang selalu membuat tempat itu tampak lebih gelap dibanding wilayah lain. Di balik rumpun bambu itulah rumah yang dituju berada. Rumah milik Wiryo, nama yang tak pernah terpikir oleh Pak Ahmad. Wiryo adalah tetangganya sejak muda. Orangnya biasa saja, kadang ramah, kadang dingin, tidak pernah terlalu dekat, tapi tidak pernah bermasalah secara terang-terangan. Namun, setelah dipikir ulang, ada beberapa kejadian kecil yang sebelumnya dianggap sepele. 2 minggu lalu, Wiryo marah-marah karena kambingnya hilang 1, dan ia menuduh Pak Ahmad tidak menjaga pagar desa saat ronda. Lalu pernah juga ia mengeluh keras karena tanah warisan yang letaknya bersebelahan dengan ladang Pak Ahmad sering tercampuri rambut-rambut liar dari arah kebun. Pak Ahmad, masalah kecil, tetapi mungkin menyimpan dendam besar di hati orang tertentu. Namun, Pak Ahmad masih ingin memastikan. Ia berhenti di depan rumah Wiryo. Lampunya belum menyala, pintu masih tertutup rapat. Pekarangannya sepi, tapi ayam Cemani berdiri tegap, menatap satu titik dekat pohon mangga besar di sudut pekarangan.
Pak Ahmad mengikuti tatapan itu. Di bawah pohon mangga itu, ada bekas tanah gembur, seperti pernah digali seseorang. Dan di atas tanah itu ada serpihan kecil kain mori putih sangat, mirip dengan bahan bungkusan santet yang ia temukan di belakang rumahnya. Neiki Buktin, suara Pak Ahmad pecah setengah. Namun sebelum ia sempat memeriksa lebih dekat, terdengar suara pintu kayu dibuka dari dalam. Suara langkah pelan mengikuti. Wiryo muncul dari balik pintu, membawa pelita kecil yang memantulkan cahaya kuning redup. Pak Ahmad tersentak kecil. Wiryo terlihat pucat, matanya cekung, wajahnya tegang seolah habis begadang semalaman. "Oh, Pak Ahmad?" sapa Wiryo pelan. Suaranya terdengar basah. "Pagi-pagi sudah kesini?" Pak Ahmad menelan ludah. "Aku menglewat yo." Arab meriksa kahanan desa. Wiryo mengangguk, tapi langkahnya justru menuntun dirinya mendekati pohon mangga tepat ke arah bekas tanah gembur itu. Cahaya pelita di tangannya bergetar. Tangannya sendiri juga bergetar, seolah ia tahu ada sesuatu yang salah akan segera terungkap. Ayam cemani tiba-tiba mengeluarkan suara parau, lebih keras dari biasanya. Suara itu membelah keheningan pagi. Seketika wajah Wiryo berubah. Matanya melebar, bukan marah, tapi takut-takut berkali lipat. Pak Ahmad langsung menyadari sesuatu. Ketakutan itu bukan ketakutan orang yang melihat ayam biasa. Itu ketakutan orang yang tahu apa kehadiran ayam itu berarti. "Kowe ngerti ayam iki tuh?" tanya Pak Ahmad, nadanya tenang tapi tajam. Wiryo mundur setengah langkah. Aku cuma pernah dengar cerita. Ayam itu, ayam semacam itu, bisa menunjukkan hal-hal yang seharusnya tidak dilihat orang." Pak Ahmad maju. "APA sing kawadi." Wiryo menggigit bibir. Pelita di tangannya hampir jatuh. Sebelum ia sempat menjawab, ayam cemani melompat maju dan berdiri tepat di depan Pak Ahmad seakan melindungi atau menyudutkan sekaligus. Dan pada saat itulah sesuatu terjadi. Tanah di bawah pohon mangga bergetar pelan. Dari celah kecil tanah yang retak, muncul asap hitam tipis. Asap itu membentuk gulungan kecil yang lalu bergerak merayap ke kaki Wiryo. Wiryo menjerit pelan dan mundur cepat. Ojo cedak aku!" Asap itu berusaha naik ke arah tubuhnya, seperti ingin menempel kembali ke pemiliknya. Ia menepis-nepis udara dengan panik, tapi asap itu tetap mengikuti. Ayam cemani mengeluarkan suara tajam dan menyambar ke arah asap itu dengan paruhnya, seolah memotong jalurnya. Asap itu buyar, tetapi bukan menghilang, justru terpecah menjadi serpihan lebih kecil dan berputar di sekitar Wiryo, membuatnya makin ketakutan. Pak Ahmad baru mengerti, asap itu adalah sisa kiriman santet, energi yang dikeluarkan oleh orang yang mengirimnya, dan asap itu hanya akan kembali ke pemilik asli ketika kiriman itu gagal mengenai korban. Dan kini asap itu mencari jalan pulang. "Yo," suara Pak Ahmad berat. "Kowe kudu ngomong jujur saiki." Wiryo gemetar hebat, napasnya putus-putus. Aku ora sengaja mat. Aku mang kepenjen engendani kawan." Tapi dukun iku, kalimatnya terhenti tiba-tiba ketika asap hitam menyerang dari belakangnya. Wiryo terjatuh, menahan dada. Wajahnya memerah seperti dicekik sesuatu yang tak terlihat. Ayam cemani meloncat ke depan dan mematuk udara keras, seakan melawan sesuatu yang berusaha menembus tubuh Wiryo. Suara pukulan gaib terdengar samar, dan serpihan asap itu terpental. Pak Ahmad hanya bisa terpaku antara iba dan marah bercampur menjadi satu. "Ayo yo, teriak, ink. Sopoduk, kowe ngapa nganti tumindak ngono?" Wiryo terbatuk, tubuhnya bergetar. Aku mong pesen, kanggo nganggu awakmu sitik. Orangnya nenek dukun, mbok sing aku sewa malah ngirim sing luwih elek. Aku ora nyangka, aku ora kepengin kowe mati mat. Suara Wiryo pecah. Ketakutan dan penyesalan bercampur. Asap di sekitar tubuhnya mulai mengikat dirinya lagi, seperti benang hitam tipis. Aku mengnasu, gara-gara perkara lawas, ladang, warisan. Aku sedih, mat, tapi aku salah. Pak Ahmad merasakan dadanya panas, sedih, marah, kecewa. Namun sebelum ia sempat memutuskan apa yang harus ia lakukan selanjutnya, ayam cemani mengeluarkan suara paling keras malam. Itu suara panjang yang menggema hingga bulu semua hewan ternak di sekitar pekarangan berdiri. Suara itu untuk pertama kalinya membuat asap santet runtuh perlahan, dan pagi itu di bawah pohon mangga, rahasia yang selama ini tersembunyi di balik malam-malam si kayu akhirnya mulai menemukan bentuknya. Namun jawaban yang paling penting belum muncul. Siapa dukun yang dipakai Wiryo? Dan kenapa kiriman itu sekuat itu? Ayam cemani menatap jauh ke arah timur lebih jauh,
keluar desa, seolah menunjukkan bahwa jawaban itu belum ada di Sikayu. Belum. Sore itu, langit di atas desa Sikayu tampak berat. Awan hitam menggantung rendah, tetapi hujan tidak kunjung turun, seolah menahan waktu agar malam datang lebih cepat. Pak Ahmad duduk di teras rumahnya sambil memandangi horizon timur, arah yang sejak semalam terus ditunjukkan oleh ayam cemani. Ayam itu sejak pagi diam saja, tidak berkokok, tidak mondar-mandir, hanya menatap satu titik yang tak terlihat oleh manusia, seolah menunggu, seolah tahu bahwa malam ini bukan malam biasa. Pak Ahmad menghela napas panjang. Sejak pengakuan Wiryo pagi itu, pikirannya terus penuh tanda tanya. Ia sudah memaafkan Wiryo, meski sakit hati itu masih menggantung. Tetapi satu hal yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya adalah kenyataan bahwa seseorang di luar desa, seseorang yang tidak ia kenal, ikut mengincarnya. Dukun yang disewa Wiryo bukan dukun desa, bukan pula dukun yang biasa menangani perselisihan kecil. Wiryo menyewa seseorang dari luar Sikayu, dari Padaringan Watu, sebuah dusun tua yang dikenal angker sejak puluhan tahun silam. Dusun itu hanya dihuni 3 atau 4 keluarga, dan sebagian besar orang-orana tidak banyak bergaul dengan desa lain. Konon, di sana ada seorang dukun yang tidak mengabdi pada aturan manusia. Ia tidak bekerja dengan doa, tetapi dengan perjanjian pada sesuatu yang jauh lebih gelap. Dan dari situlah kiriman santet itu berasal. Ayam cemani mengangkat kepalanya tiba-tiba, seolah merasakan sesuatu. Pak Ahmad refleks menoleh. Malam iki? Tanya Pak Ahmad lirih. Ayam itu mengeluarkan suara pendek, pelan namun tegas, seperti memastikan, ya, malam itu adalah waktunya. Menjelang malam, langit menjadi lebih pekat dari biasanya. Tidak ada bintang, tidak ada bulan, hanya kegelapan yang memeluk seluruh Sikayu. Pak Ahmad menyalakan lampu minyak, tapi cahaya lampu itu terasa lemah, seperti melawan sesuatu yang menyelimuti udara di luar ramak. Suara angin seperti ratapan panjang. Pak Ahmad berdiri di ruang tengah. Ayam cemani berada tepat di depannya, bulunya berdiri tegak. Suara langkah-langkah tak terlihat mulai terdengar di atap, seperti seseorang berjalan pelan dari ujung ke ujung. Namun tidak ada bayangan. Dukun, teka, gumam Pak Ahmad. Jantungnya berdegup keras. Tiba-tiba, suara gedebuk terdengar dari halaman depan. Berat, dalam, seolah sesuatu dijatuhkan dari atas pohon kelapa. Pak Ahmad melongok melalui celah jendela, tetapi yang ia lihat hanya kegelapan pekat. Namun ayam cemani melompat ke arah pintu, memberi tanda bahwa ia harus keluar. Kowe yakin, Le? Ayam itu menatapnya lama, lalu mengeluarkan suara lirih. Keputusan sudah dibuat. Pak Ahmad meraih senter minyak kecil, membuka pintu perlahan, dan melangkah keluar. Udara luar lebih dingin dari biasanya. Embusan angin seperti menyentuh kulit dengan ujung jari yang tajam. Halaman depan rumah Pak Ahmad berubah seperti tempat asing. Meski sama, tapi suasananya berbeda. Lebih gelap. Di tengah halaman, berdiri seseorang, tubuhnya tinggi, kurus, dan mengenakan kain hitam lusuh. Kepalanya tertunduk, rambut panjangnya menutupi setengah wajahnya. Nafasnya terdengar seperti hembusan angin di lorong panjang. Pak Ahmad! Suara itu pecah. Seperti dua suara yang berbicara bersamaan, suara manusia dan suara lain yang terdengar. Seperti suara hewan melolong. Pak Ahmad menelan ludah. Sopo kau? Sosok itu mengangkat kepala perlahan, matanya marah. Bukan merah manusia, tetapi merah seperti bara api, dalam dan kosong. Di pipinya ada garis hitam memanjang seperti bekas arang yang ditarik paksa. Udara di sekitarnya bergelombang, seperti panas yang naik dari bara, padahal malam itu sangat dingin. Aku sing dikon Wiryo, nanging saiki. Tugasku, durung rampung. Pak Ahmad mundur selangkah. Wiryo wes, kau mendek sak iki. Dukun itu tertawa. Tertawa yang tidak terdengar seperti tawa manusia. Pesen, wis dibayar. Sing kudu tiba. Kudu tiba. Saat itu juga, ayam cemani melompat maju. Berdiri tegak di antara Pak Ahmad dan dukun itu. Tidak seperti ayam biasa, tubuhnya bergetar, bulunya bersinar kehijauan. Matanya menatap tajam seperti mata pemangsa. Dukun itu tertegun sebentar. Kowe ngogowo penjaga lawas iki. Ayam cemani sing ora kabeh wong aiso nyedek. Ayam cemani membalas dengan suara keras. Tiba-tiba tanah di sekitar dukun itu retak. Dari celah-celah tanah, asap hitam muncul seperti ular tipis, merayap naik ke tubuh sang dukun. Asap itu membentuk selubung kelam yang melingkari dirinya, membuat tubuhnya tampak lebih besar dan lebih gelap. Pak Ahmad merasa lututnya goyah. Makhluk itu bukan manusia sepenuhnya.
Dukun itu mengangkat tangannya, dan dari telapak tangannya muncul benda kecil, boneka kecil dari kain mori, penuh jarum tajam dan bercampur serpihan rambut. Boneka itu bergetar, mengeluarkan suara kecil seperti erangan. Iki nyawamu. Emat, dukun itu bersiap mencabut jarum terakhir, jarum yang akan mengakhiri hidup Pak Ahmad. Tetapi sebelum jarum itu disentuhkan, ayam cemani melesat cepat seperti bayangan hitam. Ia mematuk boneka itu keras, sekali, dua kali, dan ketika patukan ketiga mengenai bagian tengah boneka, suara keras meledak di udara. Asap hitam menyembur ke segala arah. Dukun itu berteriak, tubuhnya tersentak ke belakang. Boneka itu terlepas dan jatuh ke tanah, lalu terbakar dengan sendirinya. Api kecil memakan kain mori itu hingga habis dalam hitungan detik. Ini ora mungkin. Dukun itu mundur, wajahnya pucat. Kaikwart, kau ayam op. Iki ora ayam biasa. Ayam cemani tidak menjawab. Ia berdiri dengan sayap setengah terbuka. Tubuhnya memancarkan aura gelap yang tidak jahat, tetapi sangat tua, kuno, seperti penjaga dari zaman yang sudah lama dilupakan. Dukun itu berusaha melarikan diri. Namun, asap hitam yang tadi ia gunakan berbalik menyerangnya. Asap itu membelit tubuhnya, membungkusnya seperti kain kafan. Tubuh dukun itu mengejang. Wajahnya tertekuk seperti orang diseret paksa oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dalam beberapa detik, tubuhnya ditarik ke dalam tanah retak, menghilang tanpa sisa. Suasana hening, angin berhenti. Pak Ahmad terpaku, tidak percaya pada apa yang baru ia lihat. Ayam cemani menatapnya. Bukan sekadar ayam, bukan hewan biasa, tapi penjaga, penyelamat. Pak Ahmad berlutut pelan, mengusap bulu ayam itu dengan tangan gemetar. Matur nuwun le, nek ora ana kau. Aku wis ora ana. Ayam cemani menutup mata sebentar, lalu mengangguk kecil, gerakan yang entah kenapa terasa seperti tanda perpisahan. Dan malam itu, ketika angin kembali berembus dan tekukan tanah retak menutup sendiri, ayam cemani berjalan perlahan, meninggalkan rumah Pak Ahmad. Ia menuju jalan timur, jalan yang sama yang ia tunjuk sejak awal. Pak Ahmad mencoba memanggil, "Le, kowe arep menyang endi?" Ayam itu berhenti. Sejenak, menoleh, menatap, lalu berjalan lagi. Semakin jauh, semakin samar dalam gelap, hingga akhirnya hilang. Sepenuhnya dalam bayangan malam, Pak Ahmad berdiri lama, menahan perasaan campur aduk. Ayam itu datang tanpa diminta, menyelamatkannya tanpa pamrih, lalu pergi begitu saja seperti makhluk yang hanya muncul ketika dibutuhkan, dan menghilang ketika tugasnya selesai. Desa Sikayu kembali tenang. Kiriman santet telah hilang. Dan cerita tentang bagaimana seorang juragan kambing bernama Pak Ahmad selamat dari maut hanya karena ayam cemani menginap di rumahnya akan menjadi kisah yang diceritakan Turente Moren. Dengan satu pesan, tidak semua penjaga datang dalam wujud manusia.